Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan jelaskan materi kuliah satuan proses tentang desain reaktor. Seperti biasanya, kalian bisa cari referensi berdasarkan buku di sini ataupun referensi yang lainnya. Tipe reaktor. Reaktor itu ada 4 jenis berdasarkan ciri-cirinya. Yang pertama, batch reaktor. Yang kedua, continuous stirrer tank reaktor, CSTR. Yang ketiga, plug flow reaktor. Yang keempat, packed bed reaktor. Jadi, berdasarkan alirannya, untuk tipe yang tidak mengalir atau batch hanyalah satu. Ini, batch reaktor. Sedangkan untuk aliran yang mengalir, ada 3 jenis. CSTR, PFR, dan PBR. Di mana ada aliran masuk dan aliran keluar. Aliran masuk dan aliran keluar. Aliran masuk dan aliran keluar. Oleh karena itu, berdasarkan adanya aliran masuk dan keluar, tipe reaktornya ada 2. Ada yang alirannya batch, ada alirannya continuous. Sedangkan continuous ada 3 jenis. CSTR, PFR, dan PBR. Ya. Nah, ini adalah persamaan neraca mol secara umum. Bahwa R masuk, reaksi yang masuk, dikurangi R keluar, ditambah R generasi ini adalah sesuatu produk yang dihasilkan, sama dengan R akumulasi, perubahan konsentrasi berdasarkan detik. Jadi, persamaannya itu adalah flow in, ini, FAO, dan flow out, dikurangi flow out, lalu integral dari generasi, dari 0 sampai V, RA dV. R ini adalah konstanta laju reaksi dikalikan perubahan volume. Sama dengan R akumulasi adalah perubahan mol per perubahan waktu. Oke, kita akan jelasin satu-satu. Yang pertama, batch reaktor. Dalam batch reaktor, reaksi-reaksi dimasukkan ke dalam sebuah tangki yang dilengkapi dengan pengaduk. Dibiarkan dalam satu periode tertentu sehingga terjadi reaksi yang dikehendaki. Kemudian hasil-hasil dapat diketahui ataupun dikeluarkan. Jadi, teman-teman sekalian, kalau batch reaktor itu adalah semisal kalau kita punya salah satu reaktor, seluruh reaktan dimasukkan. Lalu setelah selang waktu tertentu, kita ambil sampelnya. Itu disebut batch reaktor. Tidak ada aliran masuk dan aliran keluar. Kita juga mengenal istilah semi-batch reaktor. Kalau semi-batch, dia memiliki in saja aliran masuk ataupun memiliki aliran keluar saja. Itu namanya semi-batch. Misalnya, dalam reaktor ini, kita alirkan ataupun masukkan reaktan A, tetapi tidak ada aliran keluarnya, lalu kita ngambil sampelnya setelah waktu tertentu. Atau tidak ada aliran masuk, tapi kita selama waktu tertentu ada aliran keluarnya. Misalnya, ketika di dalam reaksi ini muncul gas, kita ambil gasnya. Itu disebut semi-batch. Tetapi kalau ada aliran masuk dan aliran keluar, maka dia termasuk adalah CSTR, ataupun aliran reaktor yang memiliki aliran. Kalau ini sistemnya batch. Jadi kalau sistemnya batch, dia adalah reaktan dimasukkan ke dalam sebuah reaktor, lalu kita ambil sampelnya setelah selang waktu tertentu. Kalau semi-batch, hanya memiliki aliran masuk saja, ataupun hanya memiliki aliran keluar saja. Reaktor batch, pada umumnya beroperasi secara unsteady. Kalau unsteady, berarti yang dimaksud kalau unsteady adalah adanya perubahan konsentrasi mol berdasarkan waktu. Sedangkan kalau steady, yang dimaksud sebagai steady adalah tidak ada perubahan mol berdasarkan waktu. Dalam industri, batch reaktor biasanya digunakan untuk fase larutan, jarang untuk fase gas.
karena dengan adanya pengaduk resiko kebocoran cukup tinggi. Reaktor disebut ideal jika pada setiap posisi di dalam reaktor pada suatu saat tertentu komposisinya uniform ataupun seragam. Nah, dalam batch reaktor tidak ada fluida yang masuk ataupun yang keluar dari reaktor. Asumsi teraduk sempurna, maka neraca massa untuk komponen A dapat dituliskan sebagai berikut. Masuk, keluar, generasi, dan akumulasi. Tidak ada aliran masuk dan tidak ada aliran keluar. Flow in 0 dan flow out-nya 0. Yang ada adalah regenerasi dan akumulasi. Kalau kita turunkan, integralnya hilang, sehingga menjadi RA kalikan V. Ini ya. Sedangkan perubahan mol per waktu adalah ini. Ini adalah akhirnya kita dapatkan persamaan untuk batch reaktor. Untuk lebih lanjutnya, kalian bisa nonton YouTube-nya di sini. Ada mbak-mbak yang jelasin, tapi pakai bahasa Inggris. Tetapi mudah kok dipahamin. Mudah-mudahan kalian bisa buka YouTube-nya di sini ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Continuous Stirred Tank Reactor, CSTR. Perbedaannya dengan batch adalah ada aliran masuk dan aliran keluar. Reaktor yang berupa tangki pengaduk dan diasumsikan pengaduk yang bekerja dalam tangki sangat sempurna, sehingga konsentrasi tiap komponen dalam reaktor seragam. Jadi teraduk sempurna ya, ada aliran masuk dan aliran keluar. Kalau batch, tidak ada aliran masuk dan tidak ada aliran keluar. Semi batch hanya memiliki aliran masuk saja atau memiliki aliran keluar saja. Kalau misalnya CSTR, CSTR, ada aliran masuk dan aliran keluar. Model ini biasanya digunakan pada reaksi homogen, di mana semua bahan baku dan katalisnya berfase cair, ataupun reaksi antara cair dan gas dengan katalis cair. Tadi disampaikan bahwa CSTR terdapat fluida yang masuk dan keluar, dengan kondisi yang steady state, di mana tidak ada aliran masuk, tidak ada perubahan mol berdasarkan waktu. Asumsi teraduk sempurna dan maka neraca massa untuk komponen A dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi, R akumulasinya nggak ada. Tidak ada perubahan mol berdasarkan waktu. Mengapa disebut kondisi steady state? Karena alirannya mengalir. Ada masuk, sehingga semuanya itu tidak ada yang terakumulasi. Langsung keluar semua. Jadi, adanya aliran masuk, aliran keluar, dan reaksi yang ditimbulkan, produknya. Penjelasan tentang turunan rumus ini, kalian bisa nonton juga di YouTube-nya. Jadi kalau kita turunkan rumusnya, hasilnya menjadi volume sama dengan aliran masuk dikurangi aliran keluar per minus RA minus kinetika reaksinya. Konstanta laju reaksinya. RA-nya ya. Reaktor yang ketiga adalah PFR. Plug Flow Reactor, PFR. Suatu alat yang digunakan untuk mereaksikan suatu reaktan, dalam hal ini fluida, dan mengubahnya menjadi produk dengan cara mengalirkan fluida tersebut dalam pipa secara berkelanjutan atau continuous. Apa persamaan antara PFR sama CSTR yang sebelumnya? Persamaannya adalah adanya aliran masuk dan keluar. Perbedaannya adalah kalau CSTR dia dalam sebuah reaktor berbentuk tidak silinder. Sedangkan kalau plug flow dia berada dalam silinder ataupun dalam perpipaan. Jadi konteksnya adalah berbeda bentuk reaktornya, tetapi sama ada aliran masuk dan aliran keluar. Biasanya reaktor ini dipakai untuk mempelajari berbagai proses kimia yang penting seperti perubahan kimia senyawa, reaksi termal, dan lain-lain. Dalam plug flow reaktor terdapat fluida yang masuk dan keluar. Diasumsikan variasi konsentrasi masuk pada arah aksial atau horizontal. Ya, jadi asumsinya adalah aliran masuk dan keluarnya dalam arah mendatar ya. Ini aksial, horizontal. Kondisinya steady state. Kalau steady state berarti tidak ada akumulasi, seluruhnya mengalir masuk dan keluar. Maka neraca massa untuk komponen A dapat dituliskan sebagai berikut. Ini akumulasinya 0. Yang ada adalah aliran masuk, aliran keluar, dan regenerasi. Ataupun adanya produk. Penurunan rumus ini kalian bisa juga tonton di YouTube di sini.
Penjelasannya dengan bahasa Inggris, tapi sederhana aja kok. Jadi kalian bisa perhatikan step by step-nya. Inilah rumus yang didapatkan. Reaktor yang keempat adalah reaktor packed bed reactor, PBR. Kalau kita lihat secara sekilas mirip dengan plug flow reactor. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah di dalam packed bed reactor, di dalamnya adalah di dalam silinder tersebut terdapat padatan ataupun katalis. Jadi dia ada aliran masuk dan keluar di dalam silinder atau perpipaan, tetapi di dalamnya terdapat padatan. Sedangkan kalau plug flow di dalamnya tidak ada padatan. Ya. Jadi packed bed reactor adalah sebuah tube silindrikal yang dapat diisi dengan partikel-partikel katalis. Ada padatan di dalamnya. Selama operasi, gas ataupun liquid ataupun keduanya akan melewati tube dan partikel-partikel katalis sehingga akan terjadi reaksi. Jadi ada katalis di dalamnya. Prosesnya mempunyai prinsip kerja pengontakan langsung antara reaktan dengan partikel-partikel katalis. Jadi aliran masuk, dia bereaksi dengan katalis, lalu keluar menjadi produk. Dalam PBR, packed bed reactor, terdapat fluida yang masuk dan keluar. Kondisinya steady state. Terdapat padatan ataupun katalis, maka neraca massa untuk komponen A dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi tidak ada R akumulasi ataupun kondisinya steady state, sehingga tidak ada perubahan mol berdasarkan perubahan waktu. DNA per DT-nya nggak ada. Yang ada adalah aliran masuk, aliran keluar, dan produk yang dihasilkan, generasi. Ya. Jadi, kalau kalian menonton YouTube-nya di sini, nanti akan ada penjelasan terkait dengan turunan rumusnya. Oke, ini adalah rumus secara umum dari persamaan neraca massa dari reaktor. In kurangin out ditambah generation, ini adalah produknya ataupun reaksi yang muncul, dan sama dengan akumulasi, di mana in-nya adalah flow in, volumetric flow in, aliran masuk, dikurangin FA, volumetric out, ditambah generasi, akumulasi, sama dengan akumulasi. Integral dari RA kalikan dV sama dengan akumulasi perubahan mol berdasarkan waktu. Ini adalah rangkumannya. Reaktornya mulai dari batch, reaktor, CSTR, continuous stirred tank reactor, plug flow reactor, dan packed bed reactor. Kondisinya, untuk yang mengalir, dia steady state. Lalu ini adalah mole balance-nya. Ini bentuk aljabranya, dan ini adalah bentuk integralnya. Di dalam batch reaktor, terdapat perubahan mol berdasarkan waktu. Jadi semakin lama, maka molnya semakin turun. Pada plug flow reaktor, maka ketika volumenya meningkat, maka debit atau volumetric flow in-nya adalah menurun. Sedangkan kalau pada packed bed reaktor, semakin banyak padatannya, maka debit ataupun aliran masuknya semakin menurun pula. Ini adalah penjelasannya dalam bahasa Inggris untuk batch reaktor. Ini untuk CSTR. Ini untuk plug flow reaktor. Dan ini untuk packed bed reaktor. Terima kasih. Demikian penjelasan saya terkait dengan desain reaktor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.